pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa kan Ibu pimpin. Berdoa berdasarkan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mengapa kita ketika sebelum melakukan pembelajaran atau ketika kita sebelum melakukan sebuah aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kita harus berdoa terlebih dahulu, anak-anak? Ayo coba, Ian. Mengapa kita sebelum melakukan sebuah aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu, Ian? Biar berjalan dengan lancar. Ya, betul. Dan kita juga untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Walaupun kita melakukan pembelajaran secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan kita juga harus menjaga kesehatan kita ya anak-anak. Ketika kita melakukan aktivitas di luar, kita juga harus memakai masker dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Siap, Kakak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku penuh patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju, maju. Nah anak-anak, setelah itu kita akan tepuk PPK ya anak-anak. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Kak. Yuk kita tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK, PPK. Yeay. Anak-anak, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir yang sudah Ibu share di grup WA? Sudah. Ya, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah presentasi Ibu sudah terlihat semuanya? Sudah. Sudah ya? Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 1, pembelajaran 1.
Sesuai dengan judul tema kita adalah wirausaha. Sebagai seorang wirausaha, kita harus memiliki sikap jujur dan sikap percaya diri. Sikap jujur dapat kita tunjukkan ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita harus jujur. Ketika kita berjualan, kita harus menjualnya dengan jujur ya anak-anak. Contohnya ketika kita menjual suatu barang, ketika kita melakukan aktivitas menjual seperti menjual sayur atau apa, kita juga harus jujur dengan menimbang, tidak mengurangi, jadi harus pas. Lalu ketika kita berjualan tentang kuliner, kita juga harus mempertahankan rasa yang kita jual ya anak-anak. Selanjutnya kita juga harus memiliki sikap percaya diri. Percaya diri dapat kita tunjukkan dengan tidak terpengaruh dengan produk-produk lain. Jadi kita harus percaya bahwa produk kita merupakan produk yang baik dan kita harus percaya bahwa itu juga akan sukses. Anak-anak tolong jangan dicoret-coret ya. Ya Bu. Tolong jangan dicoret-coret ya. Nah, di sini nih ya, sedikit belakang ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia dalam kancah ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Selanjutnya, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara baik. Lalu, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir secara cermat. Batunya habis Kak, bentar. Ya. Anak-anak, materi kita hari ini adalah yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Kita juga akan belajar tentang magnet, kita juga akan belajar tentang macam-macam magnet, dan kita akan belajar tentang formulir pendaftaran. Nah, sekarang silahkan anak-anak persiapkan buku tema 5-nya ya. Kita akan belajar, kita akan membaca pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Silahkan kalian simak teks yang ada di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 ya anak-anak. Apakah sudah kalian siapkan? Ya. Ibu akan membacakan intinya, jadi anak-anak membaca penuh di rumah ya anak-anak. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah remaja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran.
Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara di ASEAN. Nah, selanjutnya anak-anak, tahukah kalian bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut. Anak-anak, peranan Indonesia di bidang ekonomi ASEAN ini ada berapa? 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah jadi salah satu negara penyedia cadangan pangan di ASEAN. Coba anak-anak, apakah ada yang tahu mengapa Indonesia menjadi salah satu negara penyedia cadangan pangan di ASEAN? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa? Atau ibu panggil ya. Coba, Flanela. Apakah kamu tahu mengapa Indonesia menjadi salah satu negara penyedia cadangan pangan di ASEAN? Siapa yang mau menjawab? Belum ya, Flanela ya? Ya, yuk siapa? Coba. Siapa yang bisa menjawab? Belum ada ya anak-anak. Jadi Indonesia itu mengapa kok Indonesia menjadi salah satu negara penyedia cadangan pangan di ASEAN? Hal ini dilakukan ketika nanti misalnya di suatu negara terjadi krisis ekonomi atau terjadi kekeringan dan tidak memiliki makanan, maka Indonesia menjadi salah satu negara penyedia cadangan pangan untuk membantu negara-negara lain. Seperti itu ya anak-anak. Mengapa Indonesia siap menjadi penyedia cadangan makanan? Karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, memiliki sumber daya yang melimpah, sehingga dijadikan sebagai salah satu negara penyedia cadangan pangan di ASEAN. Lalu yang kedua, ayo coba Dimas bacakan. Yang kedua, peran Indonesia. Menjadi salah satu negara lumbung padi ASEAN. Ya, betul. Menjadi salah satu negara lumbung padi ASEAN. Ada yang bisa menjelaskan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara lumbung padi ASEAN? Kita memiliki banyak. Ya, apa? Apa Flanela? Ya, anak-anak, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi.
Bagaimana? Karena Indonesia Ya. memiliki banyak pertanian. Ya, banyak pertanian. Lalu ada yang lain? Coba Cika Azahra. Ya, anak-anak, mengapa Indonesia menjadi salah satu negara lumbung padi ASEAN ini? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah Indonesia merupakan negara agraris. Apa itu negara agraris? Fadil, coba Fadil. Negara agraris itu apa, Fadil? Apa itu negara agraris? Bentar, Kak. Coba yang lain. Merupakan negara sebagian besar sebagai petani. Iya, betul. Negara agraris adalah negara di mana masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Selanjutnya yang kedua, Indonesia ini menjadi negara lumbung padi karena negara ini memiliki iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Iklimnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, serta cocok untuk pertanian ya anak-anak. Lalu faktor selanjutnya adalah karena wilayahnya yang sangat luas. Ini mempengaruhi sehingga masyarakat memiliki wilayah-wilayah yang dapat mereka gunakan untuk menanam padi. Selanjutnya, Indonesia memiliki perairan yang bagus, sehingga padi dapat tumbuh dengan subur di Indonesia. Lalu yang ketiga, ayo coba bacakan Keisha Naya. Coba Keisha Naya bacakan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN yang ketiga. Promosi ASEAN. Ini, bacakan ini yang ada di presentasi ibu ini. Menjadi negara yang memiliki sumber daya manusia. Nah, anak-anak di Indonesia ini tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, sehingga Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul ini akan dikirim ke luar negeri, yang biasa kita sebut dengan TKI. Apa itu TKI? Tenaga kerja Indonesia. Ya betul, tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya yang keempat, ayo coba bacakan Alfat Fadil. Coba bacakan nomor 4 Fadil. Nomor berapa, Kak? 4. Nomor menjadi negara penyedia sumber daya alam yang melimpah. Ya betul. Indonesia menjadi negara penyedia sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam itu digunakan untuk membantu menunjang perekonomian negara. Kira-kira apa saja sumber daya alam yang dihasilkan di Indonesia? Sumber minyak Bumi, lalu batu bara, gas, timah, gas, tembaga, emas, perak, tembaga. Kalau di bidang pertanian apa anak-anak? padi, sayur-sayuran, buah, Sayur-sayuran, buah-buahan. Apalagi?
rempah-rempah. Lalu yang biasanya di gunung itu ada apa? Teh, kebun teh. Lalu yang di Kalimantan itu kayaknya ada perkebunan kelapa sawit. Ya, ada kopi. Tuh. Ada yang digunakan untuk bahan dasar gula apa anak-anak? Tebu. Nah, terus sumber daya di bidang kelautan apa coba? Ikan. Ya. Terus apa lagi? Ya, ikan, rumput laut. Ikan itu macam-macam ya anak-anak. Mohon untuk dicoret-coret. Nah, selanjutnya dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang magnet anak-anak. Ayo di rumah siapa yang memiliki magnet? Saya punya. Ya, Ian. Ian memiliki magnet apa, Ian? Lingkaran. Siapa lagi? Saya Bu. Nggak punya. Sebutkan nama kalian. Ada yang bentuk hewan. Ya. Terus? Ada yang bentuknya silinder. Ada yang bentuknya cube. Ya. Jarum. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang magnet, kita akan istirahat terlebih dahulu ya anak-anak. Kita akan istirahat selama 5 menit. Nanti setelah 5 menit kalian masuk lagi ke Zoom ini ya anak-anak. Jarum panjang diangkat 10. Oke? Oke. Sekarang pukul 9:30. Nanti pukul 9:35 kalian masuk lagi ke Zoom dengan link yang sama ya anak-anak. Anak-anak, kita mulai kembali ya pembelajaran kita hari ini. Ya, Kak. Ya, Kak. Nah, apakah sudah terlihat presentasi Ibu? Ya. Sudah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang magnet. Tadi Ibu sudah bertanya, siapa yang mempunyai magnet? Bentuknya apa saja? Ya, iya. Bentuknya apa? Lingkaran. Ya, lingkaran. Terus? Siapa lagi? Yang berbentuk mainan yang biasanya ditempelkan di kulkas ya anak-anak. Iya. Tolong jangan dicoret-coret ya anak-anak. Ya, Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu magnet. Kita akan belajar tentang apa itu magnet. Nah, anak-anak, magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan.
Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang macam-macam magnet. Di sini ada berapa macam magnet anak-anak? 5. Ada 5. Kan, ayo. Bata, silinder, jarum, lada, lingkaran. Ya. Lingkaran. Anak-anak tolong ya, jangan dicoret-coret. Ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu memiliki sebuah magnet. Apakah terlihat? Lihat atau tidak? Lihat atau tidak? Lihat. Ini bentuknya apa ini anak-anak? Seperti magnet apa ini? Apa? Yang ujung-ujungnya lancip. Ini apa? Jarum. Betul. Ini seperti. Iya, ini betul sekali. Ini merupakan magnet jarum. Kalau ini lingkaran atau bola. Ini bentuknya seperti kelereng ya anak-anak. Sepertinya kan seperti kelereng. Nah, ini ketika Ibu akan menempelkan dua magnet ini, jika kutubnya sama, maka mereka akan Tolak nempel. kutubnya sama, mereka akan Tarik menarik. kalau sama loh. Kalau sama, Menarik. nah, kalau sama itu mereka akan saling tolak menolak. Nih, tidak mau menempel. Tetapi kalau kutubnya berbeda, mereka akan saling tarik menarik. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan magnet yang ada di presentasi kalian. Coba kalian perhatikan. Di situ ada huruf U dan ada huruf S. Huruf U itu apa anak-anak? Melambangkan apa? Kutub utara. Utara. Kalau S itu melambangkan apa? Selatan. U dan S ini sebenarnya apa sih anak-anak? Apa? Kutub magnet. Yang dimiliki kutub-kutub yang dimiliki magnet. Selatan. Anak-anak jangan dicoret-coret ya. Ya, Bu. Tolong ya. Nah, magnet-magnet ini memiliki sifat kemagnetan. Magnet-magnet ini dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Coba kita perhatikan. Ibu memiliki. Nah, ini apa ini anak-anak? Sendok. Ini terbuat dari Aluminium. ya. Nah, ini ketika Ibu akan mendekatkan sendok ini dengan magnet ini, mereka akan Tarik menarik. sendok ini akan ditarik oleh magnet. Coba sekarang Ibu memiliki Genah. ini apa ini? Tutup botol. Nah, tutup botol ini terbuat dari apa? Plastik. Terbuat dari plastik. Coba kita dekatkan dengan magnet ya anak-anak. Apakah tutup botol ini akan menempel? Tidak bisa menempel. Tidak bisa menempel. Jadi kesimpulannya adalah magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari
Aluminium. Dari Gem. betul. Nah, kita akan lanjutkan. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, dari anak-anak sekalian, siapa yang pernah mengisi formulir pendaftaran? Ya, Keisha Naya, kamu pernah mengisi formulir pendaftaran apa? Lomba Lomba apa? Lomba mewarnai. Ayo coba anak-anak yang lain siapa yo? Saya. Ya, sebutkan nama kalian. Saya Bu. Ya, siapa? Ya, Ian. Kamu pernah mengisi formulir apa, Ian? Lomba apa? Ya, menggambar. Lomba menggambar. Ya, siapa lagi? Yeni. Saya Yeni apa? Kamu pernah mengisi formulir apa, Yeni? lomba. Lomba apa? Matematika. Matematika. Nah, anak-anak, apakah kalian mengerti apa itu formulir pendaftaran? Siapa yang tahu apa itu formulir pendaftaran? Pendaftaran. Ya, apa? Berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Ya, betul. Nah, anak-anak, formulir pendaftaran adalah alat atau benda yang digunakan untuk mendaftarkan diri di sebuah organisasi atau sekolah. Formulir pendaftaran ini juga biasanya digunakan untuk mendaftar suatu kegiatan. Ya. Ya, Radit, jangan dicoret-coret ya, Radit. Radit, jangan dicoret-coret. Nah, formulir ini berfungsi untuk menuliskan identitas diri dan mendaftarkan diri. Nah, coba kalian perhatikan ini contoh formulir. Nah, coba kalian perhatikan di formulir ini terdapat apa saja, anak-anak? Nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, telepon rumah, nama sekolah, Nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar, jenis lomba yang akan diikuti. Ya, jadi di sini jenis lomba. secara keseluruhan dapat kita lihat di dua formulir ini terdapat yang pertama ada identitas diri, lalu yang kedua ada jenis kegiatan yang akan kita ikuti. Lalu yang ketiga ada tanda tangan. Nah, ayo jangan dicoret-coret ya anak-anak. Ya, Biar nanti teman-teman yang lain bisa melihat, bisa belajar dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Nanti ada 2 lembar kerja peserta didik, tolong diperhatikan ya anak-anak. ya Bu. Yang pertama, buatlah mind mapping mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jadi kalian nanti Ibu minta untuk membuat mind mapping. Contohnya seperti ini. Nah, sudah pada mengerti kan apa itu mind mapping? Sudah
Ya, mind mapping itu seperti peta pikiran. Nah, kalian buat mind mapping tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, untuk LKPD yang pertama, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, kita lanjutkan ke LKPD yang kedua ya. Temukan perbedaan isi dari kedua formulir berikut ini. Nah, dari dua formulir ini silahkan kalian cari perbedaan isinya. Dari formulir yang pertama yaitu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, dan yang kedua formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Silahkan kalian cari perbedaan dari isi kedua formulir tersebut. Untuk LKPD kedua ini apakah ada pertanyaan? Tidak. 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 LKPD ini nanti akan kalian kirimkan di fasilitas yang akan Ibu sediakan, yaitu melalui Google Form. Nanti akan Ibu share di grup ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, nanti silahkan kerjakan di buku tulis kalian, lalu foto dan kirimkan pada form Google yang disediakan. Ya, Bu. Nah, anak-anak, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Coba Ibu ingin dengar Erlangga. Erlangga, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu pelajari hari ini, Erlangga? Anak Erlangga. Kok tidak ada suaranya ini? Jangan-jangan Erlangga tidur ini. Tidur ini. Anak-anak tolong jangan dicoret-coret ya. Ibu katakan sekali lagi jangan dicoret-coret. Ayo coba. Ika Azahra. Jika kamu hari ini belajar apa saja? Magnet. Magnet. Formulir. 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 Terus? Peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Ya. Ibu ingin tanya satu lagi ke Radit. Coba Radit, ini dari tadi coret-coret terus. Coba Radit, kamu tadi mendengarkan Ibu atau tidak? Apa yang kamu pelajari hari ini? Radit? Mana ini Radit? Kok tidak ada? Tidak ada, Bu. Ayo Radit, ayo. Lalu kalau begitu Ibu ingin dengar suaranya Katarina Maila. Kamu tadi belajar apa aja Katarina? Tentang magnet. Ya. Formulir. Iya. Terus magnet. Iya. Nah, Katarina, bagian mana yang kamu senangi dan tidak senangi? Senangi semua. Senangi semua. Bagus. Semua, ya. Coba Ian, bagian mana yang kamu senangi dan tidak kamu senangi, Ian? Kapusi. Disenangi semua ya anak-anak ya. Ya.
Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan kesimpulan Tatanya kita hari ini. Kita sudah belajar peranan Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN. Tadi ada 4, apa aja yuk? Yang pertama, siapa yang masih Gak ingat? tahu. Lumbung Lupa. padi ASEAN. Lumbung padi ASEAN. Lalu, Menjadi salah satu negara persediaan cadangan pangan di ASEAN. ya, penyedia Oh, iya. cadangan pangan ASEAN. Lalu apa lagi ayo? Menjadi negara yang memiliki banyak sumber daya manusia. Ya, memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Dan yang terakhir, Mana ya? Menjadi negara penyediaan sumber daya alam yang melimpah. ya, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Lalu, kita juga sudah belajar tentang macam-macam magnet. Tadi ada 5 macam magnet. Apa saja anak-anak? Yang pertama, Gak tahu. Silinder, jarum. Apa lagi? Lagam, lingkaran, dan batang. Lalu kita juga sudah belajar tentang formulir pendaftaran. Apa itu formulir pendaftaran? Kertas yang berisikan data diri. Ya, yang berisikan data diri yang digunakan untuk mendaftarkan diri di suatu kegiatan atau organisasi. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Males dulu. Ini hanya Ibu tampilkan dalam Zoom ini, jadi semuanya harus diperhatikan. Jadi setelah ini Ibu akan memberikan 5 soal. Silahkan kalian kerjakan, siapkan buku dan alat tulis kalian. Nanti akan Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Langsung dikerjakan anak-anak ya, melalui Zoom. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Ya, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, kalian sudah siap untuk mengerjakan soal evaluasi? Sudah, siapkan kertas dan alat tulis kalian ya. Sebentar. Bentar, Bu. Sudah. Dari tadi pagi sudah siap. Ya, bagus, pinter Yeni. Lagi, yang lain sudah siap semuanya? Sudah. Silahkan kalian buka kameranya ya. Ibu mau lihat bagaimana kalian mengerjakan soal evaluasi. Sudah siap semuanya? Dari ujung sini Ya. naik ke ujung sini. Nah, ini adalah soal evaluasinya. Silahkan kalian kerjakan. Ibu akan beri waktu selama 10 menit. Tulis jawabannya aja, Bu. Silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Pakai soal. Gak soal. Pakai soalnya enggak, Bu? Nggak usah, jawabannya saja. Yang sekarang Sikap yang harus ditunjukkan adalah tujuan negara Indonesia memiliki jajakan usaha sendiri. Cilik. Indonesia tidak mungkin usaha yang lain untuk Indonesia lebih
Sebelum mengikuti satu ujian harus mengisi Ini kurang 5 menit lagi ya anak-anak. Sudah, Bu. Ya, Bu. Anak-anak yang lain juga sudah? Ada yang masih mengerjakan? Masih. Ya, kita tunggu dulu. Oh, pedang. Yang sejenis tolak. Kakak. Sudah, Bu. Ya. Kono nang kancane pernah. Yang lain sudah? Iki lho iki lho ana isine. Astagfirullahaladzim. Yang lain sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Baik. Nanti kalian foto dan kirimkan bersama dengan LKPD kalian ya anak-anak. Ya. Iki contoh tanpa kotak-kotak. Tulis Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah mau selesai. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Ya. Apa kalian? Senang. Ya, senang. Coba Ibu ingin lihat senyum kalian dulu sambil dada-dada ke kamera. Halo, sapa dulu, sapa teman-temannya. Halo. Kalian kan sudah lama tidak bertemu kan? Ayo coba sapa dulu. Halo teman-teman. Sarang yuk semuanya. Ya, anak-anak, pembelajaran ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Akan Ibu pimpin berdoa berdasarkan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak.